Ini saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi ceritanya mau saya kirim ke semester berapa ini? Semester 2 ya. Kita terpilih juga tinggal. Kirim ke tinggal. Tentunya kedua juga bisa setelah ini di kelas ini. Garis ininya. Ya, muncul garis ininya. Sudah, Pak. Oke, tugas juga. Hari ini kita akan apa? Terkait strategi membangun konflik ya. Nah, kemarin itu sebelum saya mengakhiri itu kan ada pertanyaan dari Mawar terkait bagaimana sih nanti menjadi dari cerita saya. Gitu. Ini kita sedikit menyinggung ya untuk topik tentang konflik ya. Ya, gitu kan. Kalau di bawah ini hilang nggak? Kalau saya full screen-nya. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Pak, mohon maaf di Zoom saya suara Bapak putus-putus. Kalau di yang lain, apakah putus-putus juga? Di saya tidak, Pak. Mita tidak. Oh, berarti mungkin sinyal di Dinda mungkin ya. Nanti bisa melihat record jika memang terputus-putus ya. Kalau putusnya putus suaranya Mbak Dinda. Itu ya. Karena hari Kamis besok itu saya ada tugas sendiri bersama Endin dan di Tasik. Jadinya biar tidak sampai kosong, kita ajukan hari ini. Nah, konflik yang perlu dibangun ini bagaimana alur itu bisa membangun keseluruhan ceritanya, ya. Baik itu membentuk pertentangan dalam cerita yang menggerakkan alur, atau bisa juga konflik internal maupun eksternal. Kalau konflik internal itu berarti konflik yang ada di dalam cerita itu, ya. Kalau konflik eksternal itu konflik yang bisa dari luar. Jadi misalnya ada konflik batin, itu konflik dari luar karena tidak bisa ditangkap di dalam unsur intrinsik cerpennya. Nah, kalau konflik konflik batin atau konflik psikologis itu ya yang bisa merasakan adalah pembaca. Tetapi ketika dicari di dalam teks itu tidak muncul secara tersurat, ya. Tetapi konflik itu munculnya secara tersirat. Ini bisa menjadi pilihan alternatif ketika menggarap konflik dengan halus. Tidak ingin muncul secara terang-terangan, secara fisik, gitu ya. Maka pilihan secara halus itu bisa ditempuh. Nah, seperti target di pertemuan sebelumnya saya menyatakan bahwa hari ini bisa selesai ceritanya. Kayak gitu ya. Sudah selesai semua atau ini? Atau ada yang belum? Belum selesai. Saya masih belum selesai, Pak. Mungkin hari Minggu, selesainya. Saya juga, Pak, belum.
Bingung mencari konfliknya, Pak. Bingung mencari konfliknya. Mungkin setelah ini nanti mungkin salah satu bisa share screen ya kita kaji biar ketemu titiknya. Yang Dinda ya, yang bingung konfliknya ya. Iya, Pak. Betul. Kita lanjut dulu. Kalau Mawar sudah selesai Mawar. Sudah, Pak. Hmm. Oh sudah, mantap ya. Untuk yang kakak tingkatnya itu diberi info enggak? Oh bukan ya, yang kelas semester 2 ya. Yang ada. Oke, oke, oke. Nah, untuk fungsinya ya ketika kita membangun ketegangan, menghidupkan cerita, mendorong perkembangan tokoh itu fungsinya. Kenapa sih kok harus ada konflik? Kalau misalnya ceritanya lempeng-lempeng aja itu gimana? Kalau lempeng-lempeng aja itu kita tidak bisa membangun ketegangan. Ya, cerita itu akan landai, ya, mendorong perkembangan tokoh, kayak gitu, ya. Hanya ketika mungkin Dinda bingung, ya, untuk memasukkan konfliknya, permasalahannya apa, ya, maka ceritanya akan belujur gitu saja, ya, karena tidak ada tegangan. Nah, tapi nanti kita simak bersama-sama share screen dari Dindanya. Apakah Dinda nanti bisa share screen? Bisa ya? Insya Allah, Pak. Nanti saya coba. Oke. Kalau nggak bisa nanti bisa dikirim biar saya share screen. Untuk tahapan konflik, kalau seperti yang saya pernah sampaikan di kelas, membentuk alur gini ya. Konflik itu klimaksnya ada di paling atas, kemudian resolusi, hingga nanti bisa ditutup dengan penyelesaian. Itu yang paling sederhana. Nah, ada juga untuk cerpen-cerpen kontemporer itu baru pembuka cerpen itu sudah ada permasalahan. Jadi kayak gitu. Nah, barangkali nanti ada yang ingin menekuni menulis gitu ya. Kebetulan eh, beberapa penerbit gitu ya, kayak Kompas Gramedia itu biasanya menerbitkan buku kumpulan cerpen ya. Untuk cerpen pilihan Kompas lah ini kebetulan ada terlihat ya gitu. Nah, ini kebetulan ada kumpulan cerpen Kompas pilihan tahun 2009 ya. Ini kalian bisa membeli walaupun tidak mengikuti sastra koran, kalian bisa membeli dan melihat misalnya di 2009 itu ada cerpen-cerpennya siapa saja di koran Kompas ya. Kalau sudah hari Minggu tidak pernah beli koran tapi ingin melihat perkembangan sastra koran lah alternatifnya bisa melihat atau membeli buku cerpen pilihan Kompas ya. Ada juga cerpen pilihan Tempo kayak gitu. Dan tinggal mencari di toko-toko buku langganan, toko buku bekas barangkali. Kalau di toko buku bekas apakah ada ya yang di Mojokerto itu? Ada enggak? Siapa yang pernah ke sana dulu itu? Mawar ya? Ada, Pak. Itu bisa dicari di. Ada, Pak. Mm-mm. Nah, kalau buku bekas relatif lebih murah biasanya. Yang penting bukunya masih bisa terbaca, tidak ada masalah. Ya, apalagi nanti kalau dapat buku-buku yang agak miring gitu ya, harganya tapi bukunya bagus lah. Saya dulu itu ketika mahasiswa kerap kali melakukan perjalanan-perjalanan begitu. Dapat buku harga 5.000, dapat buku harga 10.000, tapi bukunya buku bagus. Nah, itu senang sekali. Ya, belanja buku 50.000 bisa dapat 5, bisa dapat 10 kadang. Tapi mencarinya itu berjam-jam karena harus memilah-milah gitu. Di antara buku-buku yang berserakan banyak buku-buku itu. Kalau saya dulu di Jalan Semarang, ya di Surabaya karena kuliahnya di Surabaya. Nah, kalau di Malang itu mungkin Dinda kalau liburan semester bisa berkunjung ke Wilis. Rilis, Pak.
Ya, ke Wilis. Itu jalan-jalan ke sana, barangkali menemukan buku-buku yang bagus. Strategi yang pertama itu bangun konflik dari karakter, ya. Karakter tokohnya, baik dari kalau secara umum sih biasanya pengarang itu atau cerpen itu dimulai dari tokoh utama, ya. Mayoritas, tetapi ada juga minoritas yang membangun konflik itu dari tokoh eh, pembantunya atau tokoh sampingannya atau tokoh antagonisnya, gitu ya. Sehingga nanti cerita itu bergulir. Ya, bahkan di film juga kadang konflik itu dari cerpen antagonis apa karakter antagonisnya gitu ya. Hingga muncullah tantangan-tantangan atau hambatan dari tokoh utama atau protagonisnya. Karena stereotip untuk cerita di Indonesia baik film gitu ya, tokoh utama pasti karakternya itu protagonis bersikap baik. Padahal tidak harus begitu, ya. Karakter tokoh utama bisa jadi karakter yang jahat atau antagonis itu bisa, ya. Bergantung nanti bagaimana sih eh, karakter itu menjalankan cerita. Nah, tokoh utama itu tokoh yang paling banyak keluar. Ya. Kalau di cerita itu memang dia sifatnya jahat atau antagonis, ya berarti tokoh utamanya antagonis. Nah, kalau protagonis ya protagonis. Itu tidak ada rumusan bahwa tokoh utama itu harus berkarakter baik, nggak harus. Ya, seperti itu. Itu untuk strategi yang pertama. Kemudian strategi yang kedua, bisa menggunakan konflik bertahap seperti yang saya ceritakan di kelas. Ya, waktu cerpennya siapa kemarin? Oh, Mawar ya, Mawar ya, cerpennya Mawar ya. Antara jatuh cinta sama si X, kemudian tokohnya perlahan menjauh karena sakit, iya. Nyanyi Mawar itu ya. Iya, Pak. Nah, yang saya ceritakan itu bisa menggunakan pola yang saya catatkan di papan itu bisa dari pola yang bertahap, ya. Jadi setelah ditinggalkan itu tiba-tiba mau makan, itu punya kenangan di tempat makan itu. Kemudian mau dari pindah lagi, loh kok di sini juga punya kenangan. Nah, sampai di beberapa tempat itu muncul terus kenangan-kenangan itu kan bertahap. Sampai akhirnya bisa punya perasaan aku nggak bisa hidup nih, ya. Kalau modelnya begini, terlalu banyak ingatan. Itu bisa digunakan pola bertahap, ya, karena ceritanya memungkinkan untuk bertahap, ya. Tapi bisa juga, ya, itu dibanding terbalik, dibanting 100%, langsung tiba-tiba klimaks, ya. Jadi tinggal hilang, kemudian si cewek langsung perubahan drastis, entah itu dia jadi stres, ingin bunuh diri, seperti itu. Nah, kalau dibuat bunuh diri, nah nanti tokohnya bagaimana lah? Kadang kita itu takut membunuh tokoh utama. Ya, cerita-cerita di Indonesia itu kadang takut membunuh cerita utama. Loh, lah, terus nanti gimana lanjutan ceritanya? Nah, dengan ketakutan-ketakutan itu kadang muncul. Nah, itu boleh saja dicoba. Ya, lalu yang menjalankan cerita selanjutnya langsung berubah menjadi sudut pandang orang ketiga. Jadi ibunya yang mulai bercerita melanjutkan ceritanya. Itu. Nah, yang pertama tadi mungkin sudut pandang orang pertama, kemudian meninggal, ditinggal kekasihnya, kemudian ibunya langsung bercerita. Nah, itu jadi begitu. Itu perubahan itu bagaimana Pak lompatannya? Lompatannya bisa dari teman si cewek yang melayat ke teman si cowoknya bahwa ternyata cewek ini setelah ditinggal pergi tiba-tiba gantung diri seperti yang dilakukan beberapa waktu yang lalu saya curiga itu juga bunuh diri di Cangar ya kemarin itu ya atau di mana itu Iya, Pak. Di tempat. Ya, di Jangar, Pak. Yang itu kan masih muda itu ya saya curiga itu patah hati kemudian langsung
menyeburkan diri ke kali. Itu bisa diangkat itu, eh, direspon. Nah, itu kan ada contoh itu dimasukkan kontesnya ke cerpennya Mawar. Itu langsung klimaks gitu kan. Nah, itu boleh ya. Karena di realita juga boleh gitu ya. Itu kan langsung klimaks gitu kan. Berdiri motornya ditinggalkan di atas ya. Kemarin kan pikiran, imajinasi saya itu usil melihat fenomena itu. Loh, kenapa motornya kok ditaruh di atas? Kenapa nggak sekalian diterjunkan saja langsung ke jurangnya sama motornya? Kan gitu. Terus kata istri saya itu merespon, ya kan nanti nggak ada sensasinya, nggak ada yang menemukan dia, nggak ada potensi viral gitu ya. Ini hal-hal begini, ini realita-realita kalau kita menulis cerpen itu bisa kayak tidak ada hubungannya harus diambil gitu ya, terus dimasukkan. Nah, itu boleh seperti itu. Ya, sehingga kita nggak monoton, stuck di konsep yang, apa namanya, yang sudah direncanakan, di kerangka yang sudah dibuat. Nah, loh Pak, nanti kan jadi nggak sesuai dengan prediksi kita. Nah, yang memprediksi cerpen itu nanti biarkan pembaca. Makanya kalau di dalam teori sastra itu bahwa, karya itu cerminan dari realita. Nah, ketika nanti suatu ketika cerpen kalian itu dibaca oleh mahasiswa yang ingin menulis skripsi, sampai akhirnya mereka mencari berita, oh, loh, pada cerpen, ini ditulis di tahun 2026, ternyata ada adegan bunuh diri yang mirip loh, seperti di cerpen ini. Akhirnya itu menjadi cerminan dari realita. Nah, di situ tahapan-tahapan yang kadang kita tidak mengetahui, ya ternyata bisa mencerminkan zamannya. Makanya ketika ada sesuatu di dalam keseharian kita, baik itu secara langsung kita amati ataupun tidak, ya itu bisa langsung kita ambil. Oh, ini kayaknya menarik nih, dimasukkan di dalam cerpennya. Seperti itu. Nah, atau kalau memang suka dengan dialog, ya, nah, bisa diperkuat dengan dialog. Hmm. Saya pernah membaca buah cerpen itu hampir keseluruhan, ya, cerpennya isinya hanya dialog, ya, tidak banyak deskripsi. Deskripsinya biasanya kalau di cerpen yang pernah saya baca itu kayak 50-50 ya. Ada yang 30-70 ya, atau sebaliknya lah. Pernah juga saya membaca cerpen itu hampir keseluruhan, cerpennya itu didominasi oleh dialog. Nah, ini bisa juga digunakan alternatif ketika bingung menggerakkan konflik. Itu bisa dipilih salah satunya. Nah, kemudian untuk strategi yang keempat, ya, nah, ini kita bisa menggunakan konflik yang relevan dengan kehidupan nyata. Jadi misalnya, ini misalnya, ternyata yang dituliskan Mawar itu bagian dari kisahnya sendiri. Dituliskan, biasanya rata-rata akad awal-awal menulis itu ingin menuliskan ceritanya sendiri, biar lebih gampang nulisnya. Nah, makanya kerap kali pembaca itu akhirnya punya, ya, perspektif apa yang ditulis pengarang itu adalah pengalaman pribadinya. Karena ada sebagian yang memang menggunakan metode ini. Apakah itu boleh? Sah-sah saja, nggak ada larangan. Ya. Nanti kalau terbiasa, akhirnya bisa menggunakan, mengambil fragmen-fragmen dari realita itu. Akhirnya bisa lepas dari cerita dari dirinya sendiri. Nah, kalau contoh singkat saya rasa, apapun bisa lah ya. Tapi nanti untuk contoh ini, mari kita nanti tampilkan dari Dinda. Tapi nanti kalau habis kita masuk di link ini saja ya, biar saya nggak membuat link yang baru. Baik, Pak. Hmm. Jadi contohnya langsung kita eksekusi untuk
punyanya Dinda. Pak, untuk apa? Depan saya kirim lewat Bapak aja ya, Kak. Nggak Oke. bisa saya. Nah, coba tutupnya Kak. Tutup ini. Jika nanti masih ada waktu, ya, itu nanti membahas yang sudah selesai punya Mawar. Saya kirim, Pak. Oke, kita dulu. Sudah muncul? Sudah, Pak. Nah, ini belum ada judulnya ya, Din. Masih bingung buat judul ya. Ya, Pak. Tak paskan satu halaman. Dan kalau dipaskan jadi kecil. Kalian terbaca nggak share screen-nya kalau segini? Atau kurang gede? Bisa, Pak. Bisa. Tidak, Pak. Oh, tidak. Oke, tak besarkan aja terus dikosong. Nah, ini tokohnya Viera. Mengenalkan pada kualitas bahannya. Mencoba meredam tentang nulis di tangannya. Kalau dari pola bahasanya sudah gagah. Ya, sudah gagah untuk cerpen. Sebuah cerpen itu gagah. Ya, bahasanya bahasa yang bagus. Ya. Jadi perlu terus dilatih. Nanti Dinda ini punya potensi untuk menjadi seorang cerpenis. Bahkan bisa menjadi seorang novelis. Kenapa? Ini tulisan ini sudah saya merasa ini sudah cukup kuat bahasa untuk penyampaian narasinya. Kayak pola begini ini agak terpeleset ini. Jadi kemeja hitam yang ia kenakan digulung asal sampai siku. Kata asal ini loh, ya. Ini bisa membuat kita terpeleset secara makna. Kemeja hitam yang maksudnya itu kan pokoknya digulung akhirnya tuh sampai di tangan gini ya. Tapi kata asal ini sama kata digulung ini dia tidak bisa menjadi satu. Ya, jadi kesannya nanti akan membuat seseorang bingung. Ya, jadi karena ada potensi ambigu. Ya, cukup aja misalnya kemeja hitam yang ia kenakan digulung sampai siku. Asalnya dibuang aja. Jadi orang itu asal itu bisa saja nanti muncul di benak pembaca. Oh, pokoknya cepet-cepet digulung. Iya, Pak. Nanti saya ganti. Nah, mm, nah, teknik penggunaan dialog di tengah seperti ini eh, terlihat
janggal, ya. Terlihat janggal, apalagi konteksnya di sini kamu menulis saat pria itu mendongak dan bergumam, ya. Ini bukan mendongak dan bergumam, tapi dia bicara menyapa anak didiknya, ya. Maka buatkan saja walaupun dialognya ini singkat, kamu boleh memisah, ya. Kamu boleh memisah apa? Coba saya cek sampai turun ini jangan-jangan kamu juga bingung nulis dialog ya betul juga. Ya Dinda ternyata bingung menulis pola peletakan dialog. Jadi dialog itu ya harus berdiri sendiri, jangan menjadi satu dengan deskripsi. Ini nanti akan menjadi tumpang tindih, ya. Kembali lagi ke atas, ternyata dugaan saya benar. Ya, ternyata Dinda bingung meletakkan apa namanya dialog.